tersiar kabar bahwa ibu yang baru saja melahirkan itu meninggal secara misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ivan, selamat datang di Studio Galabu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rizki, serta kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Muhammad Ali Reza. Kisah ini sudah diterbitkan pada sebuah media online yang bernama mojok.co. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sekitar tahun 90-an, di desa saya Rembang, Jawa Tengah, tempat kelahiran saya, seolah menjadi pertanda buruk bagi setiap perempuan dan keluarga besarnya. Setiap satu kelahiran, artinya akan ada satu nyawa yang melayang menjadi tumbal pesugihan. Cerita ini saya dapat dari kerabat saya ketika awal 2023 lalu. Dia membuat gempar satu RT karena mengaku nyaris dimangsa gerandong pesugihan Haji N. Kita sebut saja dengan Haji N, yang baru saja pindah rumah di salah satu tanah kosong di ujung desa. Mengundang beberapa kenalan untuk syukuran di rumah barunya tersebut, tak terkecuali kerabat saya ini. Sepulang dari syukuran, kerabat saya yang tergiur dengan nasi berkatan dari Haji N langsung menyantapnya tanpa berpikir macam-macam. Lagi pula, pikirnya, cerita soal kekejian Haji N adalah cerita yang tertinggal puluhan tahun lampau. Dia tak mau menyimpan prasangka buruk pada sosok Haji yang kini menginjak usia 70 tahunan itu. Barangkali sudah tobat, pikirnya. Namun, malam itu juga, usai makan nasi berkatan dari Haji N, kerabat saya ini didatangi oleh sosok hitam berbadan besar, dengan taring dan kuku panjang. Sosok hitam itu nyaris menerkam kerabat saya. Beruntungnya, dia tertolong oleh raja, atau bisa dikatakan dengan jimat, dalam tasbih yang sering dibawa kemana-mana. Ketika menceritakan kejadian itu pada tetangga dan kerabat-kerabat yang lain, baru dia tahu bahwa kuat dugaan Haji N masih melakukan praktik pesugihan. Makanya para tamu undangan di acara syukuran Haji N tak satu pun yang memakan nasi berkatnya. Semuanya dibuang. Puluhan tahun berlalu dan ternyata Haji N ini masih mencari korban. Di desa saya, Rembang, pada tahun 90-an, Haji N ini dikenal sebagai seorang pedagang dan petani biasa. Tidak terlalu miskin, tapi masih jauh dari kata kaya. Sampai suatu ketika, tanpa banyak disadari oleh orang-orang di sekitarnya, Haji N ini mendadak menjadi sosok tajir dan disegani. Satu demi satu dalam tempo yang relatif singkat, dia mulai bisa membangun rumah yang megah, membeli mobil, hingga berangkat ke tanah suci. Pada awalnya tentu tak banyak yang menaruh rasa curiga. Juga banyak warga desa yang mengira bahwa yang dicapai oleh Haji N adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Apalagi memang saat itu Haji N terlihat sangat serius untuk memperbesar tokonya. Dia bahkan merekrut salah seorang pemuda desa untuk menjadi karyawannya. Hingga pada akhirnya kejanggalan-kejanggalan mengiringi sosok Haji N ini. Gosip soal tumbal pesugihan mulai muncul. Sebelum kecurigaan tentang praktik pesugihan Haji N di desa saya, gelagat aneh seperti sudah ditunjukkan oleh Haji N dan istrinya. Istri Haji N tiba-tiba menjadi sangat rajin menjenguk ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Padahal, banyak di antara ibu-ibu itu tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Haji N. Tetangga juga tidak. Tak lama setelah kunjungan yang pertama,
tersiar kabar bahwa ibu yang baru saja melahirkan itu meninggal secara misterius. Pihak keluarga mengaku bahwa setelah melahirkan, si ibu tersebut dalam keadaan sehat. Bahkan semalam sebelum meninggal, dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun, bukankah memang demikian hakikat kematian? Tak bisa ditebak, bisa datang kapan saja dan dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga orang-orang desa mewajarkan kematian si ibu tersebut. Awalnya memang belum ada kecurigaan tentang tumbal pesugihan itu. Hanya setelah kejadian itu, di desa saya malah terjadi tragedi kematian berantai di kalangan ibu-ibu. Ada tak kurang dari 10 perempuan meninggal setelah melahirkan. Dan seluruhnya terjadi tak lama setelah dijenguk oleh istri Haji N. Atas rentetan kematian massal itu, satu persatu warga mulai curiga terhadap Haji N dan tumbal pesugihannya. Satu pertanyaan mengemuka, entah kebetulan atau tidak, kenapa setiap yang habis melahirkan pasti meninggal setelah dijenguk istri Haji N itu. Meski kejanggalan-kejanggalan sudah mengarah pada Haji N, akan tetapi warga di desa saya jelas tak berani mengambil tindakan. Pasalnya tak ada bukti yang valid yang menunjukkan bahwa kematian massal yang terjadi adalah ulah dari praktek tumbal pesugihan Haji N. Mungkin karena merasa tak dicurigai, Haji N pun terus melancarkan aksinya, membuat daftar nama-nama perempuan desa yang baru atau yang hendak melahirkan. Saat itu ada seorang perempuan, panggil saja Ibu T, yang merasa was-was jelang hari lahiran. Dia dan keluarganya tentu sudah mendengar desas-desus perihal pesugihan Haji N yang mengincar ibu-ibu hamil. Alhasil, setelah rembugan dengan keluarga besar, setelah melahirkan, Ibu T dibawa mengungsi ke rumah saudaranya di desa sebelah demi menghindari jengukan dari istri Haji N. Dan ternyata benar, dia selamat dari tumbal maut Haji N dan masih hidup hingga sekarang. Selain dikaruniai 2 anak, saat itu dia juga telah mempunyai seorang cucu. Lalu para warga pun berinisiatif membuat siasat untuk menghindari tumbal pesugihan yang tak bertahan lama itu. Cara yang dipakai oleh Ibu T ternyata ditiru oleh banyak ibu-ibu lain. Sehingga di waktu-waktu berikutnya, Haji N seperti tak mendapat kesempatan untuk merenggut nyawa warga desa. Seandainya saja dia nekat menjenguk sampai ke desa-desa sebelah, malah akan semakin mencurigakan. Maka karena tahu dirinya sudah dicurigai, Haji N pun sempat mengupayakan cara lain guna memberi makan pesugihannya. Kala itu dia berganti dengan mengincar orang-orang sakit. Orang yang meninggal seolah-olah karena sakit pasti jauh lebih masuk akal, sehingga meminimalisir kecurigaan warga desa. Cara itu sempat beberapa kali dilancarkan oleh Haji N dan berhasil. Beberapa kali menjenguk orang sakit, lalu orang-orang yang sakit itu pun akan meninggal. Akan tetapi taktik tumbal pesugihan ini tak bertahan lama. Seorang tokoh agama di desa sempat menggagalkan ancaman pesugihan Haji N ini. Suatu kali Haji N menjenguk orang sakit yang ternyata masih kerabat dekat dari tokoh agama desa saya tersebut. Ketika Haji N menjenguk, tokoh agama di desa saya itu mengaku melihat gerandong yang menjulur-julurkan lidah di atas bandar rumahnya. Setelah dibaca-bacakan doa oleh si tokoh agama, gerandong itu pun terpelanting keluar, diikuti oleh Haji N yang memilih pamit dengan raut wajah yang penuh gelisah. Sejak saat itu, kondisi desa sempat terasa sedikit lebih aman karena Haji N tak terlihat mencari tumbal pesugihan lagi. Hanya konon kabarnya, dia justru mencari tumbal dari luar desa dengan cara sengaja membuang beberapa lembar uang di jalanan. Bagi yang menemukannya, dia akan jadi santapan gerandong peliharaan Haji N itu. Selain itu, Haji N diisukan sengaja menjalin keakraban dengan orang-orang baru yang dia temui. Tidak lain sebagai target mangsa baru. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan warga desa kepada Haji N semakin menguat, terutama ketika Mbah D,
teman dekat Haji N, secara ngelantur berkoar-koar tentang cerita perjalanannya dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Entah apa nama dan di mana gunung tersebut berada. Mbah D tidak menyebutnya secara detail. Dalam lanturannya, dia hanya menyebut gunung keramat. Karena telah lebih dulu merasakan kekayaan secara instan, Haji N berniat mengajak Mbah D untuk ikut dengannya, agar bisa menjadi sosok kaya dan disegani. Maka ikutlah Mbah D dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Setelah melakukan ritual, Mbah D bermimpi didatangi sosok hitam besar yang mengajukan tumbal pesugihan nyawa manusia, sekalipun dari anak cucu Mbah D sendiri. Mbah D yang semula mengira tumbal pesugihan yang diminta hanya sebatas hal-hal kecil, seperti ayam cemani, atau melakukan ritual-ritual khusus pada malam-malam tertentu, sontak langsung membatalkan niat untuk mengambil pesugihan itu. Akibatnya, Mbah D ternyata jadi setengah tidak waras dengan suka ngomong ngelantur sendiri hingga saat ini. Yang mana di antara hasil omongan ngelantur Mbah D adalah sebuah cerita saat dia diajak mengambil pesugihan oleh Haji N di Gunung Keramat tersebut. Di Gunung Keramat, demitnya minta nyawa. Aku dan Haji N dijanjikan kaya, tapi aku ndak mau. Demikian lanturan Mbah D yang coba ditirukan kerabat saya dalam ceritanya. Kecurigaan warga akan tumbal pesugihan di desa saya semakin diperkuat usai terjadinya peristiwa kamar berdarah di rumah Haji N. Yaitu kita sebut saja Kang P, pemuda desa pekerja di toko Haji N yang harus meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Beberapa hari sebelum meninggal, Kang P bercerita pada keluarganya bahwa dia sempat melihat sesuatu yang mengerikan di kamar Haji N. Dia yang tengah memindahkan beberapa barang, mencium aroma anyir darah dari kamar Haji N. Pak Haji sendiri telah melarang siapa saja masuk ke kamar tersebut, tidak terkecuali Kang P ini. Tapi karena terdodong rasa penasaran, Kang P nekat membuka kamar tersebut. Dia lantas terbelalak ketika melihat kamar Haji N ini dipenuhi darah dan bulu-bulu hitam. Dia juga sempat melihat sosok tinggi besar, bermata merah dan rambutnya terurai, tengah berdiri tepat menatapnya dengan penuh amarah. Setelah kejadian itu, meski tak cerita ke Haji N, namun Haji N menunjukkan sikap yang berbeda kepada Kang P. Dari yang semula ramah dan mengayomi menjadi sangat dingin. Suatu hari Haji N meminta Kang P untuk pergi ke pasar membeli beberapa keperluan. Dan siapa sangka, belum juga sampai ke pasar, Kang P yang mengendarai motor tewas terlindas truk. Bertahun-tahun berlalu, aktivitas Haji N mencari tumbal pesugihan di desa saya memang tak semasif 3 tahun pertamanya. Yang pertama, desas-desusnya dia telah menego ulang jenis tumbal yang akan dipersembahkan untuk si pesugihan. Yang kedua, saat ini dia dicurigai memainkan cara halus. Misalnya memberi jajan, uang, atau apa saja secara cuma-cuma kepada beberapa orang. Sayangnya, di kalangan warga desa saya, cara halus itu sama sekali tak mempan lagi. Warga desa yang sudah menaruh kecurigaan sejak lama pasti akan membuang setiap pemberian dari Haji N, sehingga tak akan menjadi sasaran tumbal pesugihan. Dan cerita pun selesai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketakutan kita terhadap selain Tuhan akan menjadi suatu kelemahan bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saya Ivan dan sampai jumpa di kisah menyeramkan berikut.